Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di vlog kali ini aku bakal share ke kalian beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam. Mau tahu apa aja itu, ikuti videonya aku, oke? Nah, untuk hal-hal yang bakal aku sampaikan ini tuh kalau dibilang penting, penting sih, tapi kalau dibilang nggak penting, penting juga. Jadi bagi kalian yang ingin pergi ke negara atau Vietnam khususnya, yang bagi aku karena aku bakal bahas tentang Vietnam, jadi ini aku ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke sana. Jadi nggak ada salahnya kalian tonton video ini sampai habis, jadi kalian bisa tahu apa saja yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke sana. Nah, untuk hal pertama yang mesti kalian ketahui sebelum kalian ke Vietnam itu adalah mata uang. Jadi di Vietnam itu mereka akan menggunakan mata uang dong. Jadi kalau kalian yang ingin pergi ke Vietnam dari Indonesia itu sebaiknya, sarannya aku sih, pengalaman aku juga, kalau kalian pergi ke Vietnam itu sebaiknya kalian tukar uang rupiah dulu di Indonesia itu ke USD atau Singapore dollar. Karena kalau di Vietnam itu kalau kalian pakai rupiah agak sedikit sulit nukarnya di Malaysia di sana. Dan itu dah kalau menurutnya aku, kalian tuh tukar dulu dari rupiah ke USD atau ke Singapura dollar di Indonesia, di Malaysia dari Indonesia. Setelah itu kalian bisa bawa uang itu ke Vietnam, atau kalian bisa tarik tunai di Vietnam langsung. Tapi sepengalamannya aku dari tripnya aku yang terakhir ke sana itu, dari 3 kartu ATM-nya aku tuh semuanya memang nggak bisa dipakai di Vietnam, nggak bisa diakses di Vietnam. Nggak tahu kenapa, aku udah coba telepon ke banknya sendiri, tapi kata orang banknya sendiri itu ATM-nya aku tuh sudah bisa dipakai di luar negeri. Tapi kenyataannya 3 ATM yang aku punya itu semuanya nggak bisa dipakai di luar negeri. Untungnya aku bawa uang cash sebelum aku pergi ke sana, jadi aku nggak kekurangan uang selama di sana. Itu cuma info aja bagi kalian kalau kalian mau pergi ke Vietnam. Nah, dan hal kedua yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam itu adalah bahasa. Ya, kita tahu setiap negara itu punya bahasanya masing-masing, dan di Vietnam juga mereka punya bahasanya, namanya Vietnam, ya bahasa Vietnam gitu ya. Tapi kalau kalian ke sana itu pasti kalian, ya aku yakin kalian pasti bingung, apalagi kalian yang nggak pernah dan nggak tahu bahasa di sana itu. Karena sebagian besar orang yang ada di Vietnam itu mereka tuh bahasa Inggris itu kurang dimengerti, apalagi di daerah-daerah yang bukan daerah wisata. Tapi kecuali kalau kalian pergi ke Ho Chi Minh atau ke Saigon itu, kalau di sana mungkin beberapa orang sudah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di daerah Da Nang, Nha Trang atau di Hanoi itu, di beberapa daerah di Vietnam tuh penduduknya itu sama sekali ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ke sana, pastikan kalian tuh sudah prepare diri kalian, bawa kayak Google Translate atau apapun itu, pelajari bahasa Vietnam. Atau kalian malas belajar bahasa Vietnam, kalian bisa pakai bahasa yang paling universal adalah bahasa tubuh. Jadi kalian bisa pakai kayak gerak-gerakan gitu untuk komunikasi di sana. Tapi jangan lupa senyum ya, biar itu mencirikan keramah tamahannya kita. Nah, dan hal yang ketiga yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam itu adalah makanan. Jadi di Vietnam itu makanan di sana itu, kalau kalian yang nggak terbiasa itu bakal benar-benar asing banget di lidah kalian. Dan kalau kalian memang nggak cocok, mungkin kalian nggak bisa makan. Nah, jadi makanan di Vietnam tuh kalau tak banding itu memang berbeda banget sama makanan di Indonesia khususnya. Kalau di Indonesia pun banyak banyak rasa, banyak rempah gitu kan ya. Kalau di Vietnam itu kalau makanan situ banyakan sayur, mie, sama kuah-kuah gitu. Kuah-kuahnya itu pun rasanya tuh nggak begitu gimana ya, nggak begitu, rasanya tuh beda banget sama kayak yang di Indonesia. Kalau kita kan memang taste-nya tuh banyak kerasa banget, tapi kalau yang di Vietnam itu memang kayak hambar gitu lah, sedikit hambar. Dan makanannya itu aja, kayak sayur, kayak mie gitu, dan kuah cuma segitu-gitu aja. Jadi varian makanan di sana tuh nggak begitu banyak, kecuali kalau kalian pergi ke daerah wisata ya, atau ke restoran yang besar yang mungkin western atau apapun itu, mungkin di sana lebih banyak. Tapi kalau kalian yang suka jajan di pinggir jalan kayak gitu, kalau backpackeran seperti itu, jadi makanan di Vietnam tuh mungkin kalian
kalau yang nggak terbiasa mungkin agak sedikit sulit makan di sana. Tapi itu jadi pengalaman yang keren sih kalau kalian bisa nyoba makanan di sana itu. Jadi nggak ada di tempat lain dan rasanya pun ya berbeda. Nah, dan tips yang keempat yang perlu kalian ketahui, hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam itu adalah transportasi. Jadi ya, Vietnam adalah merupakan gimana ya, selama aku traveling di Asia Tenggara kayak di Singapura, Malaysia, Thailand itu cuma di Vietnam itu gimana ya, setirnya itu ada sebelah kiri, jadi beda sama di wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau kalian naik mobil di Vietnam itu setirnya itu ada sebelah kiri kan, di negara-negara barat kayak gitu. Nggak kayak kita kan di sebelah kanan, jadi kalau di Vietnam itu sebelah kiri. Dan satu lagi hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam, dan kalau kalian mau sewa motor di Vietnam, seandainya kalian mau nyewa motor yang lebih murah, untuk trafficnya sendiri di Vietnam itu benar-benar gila. Gimana ya, orang-orang sana tuh naik motor tuh memang benar-benar, kalau orang Indonesia tuh bilang kayak krosok kali ya, krosok itu kayak yang ngawur naik motor ngawur, ngebut asal nyalip gitu, kalau mau belok nggak nyalahin lampu sen, seperti itu. Dan di beberapa daerah di Vietnam itu, di kotanya itu nggak ada lampu merah, memang benar-benar setiap ada perempatan atau pertigaan gitu memang langsung ngebut gitu. Pertama kalinya trip aku ke Vietnam itu baru sampai di Vietnam, aku mengambil taksi dari airport menuju ke hotel, udah lihat berapa kali kecelakaan dari motornya sendiri itu karena mereka ngawur naik motor. Ya banyak kecelakaan dan terjadi di sana seperti itu. Jadi kalau kalian yang mau sewa motor di Vietnam mungkin lebih berhati-hati kalau naik motor di sana. Dan hal lain juga yang perlu kalian ketahui kalau sebelum kalian ke Vietnam itu, jadi kalau kalian dari airport menuju ke penginapan kalian atau kemanapun itu, kalau memilih taksi, ya kalau di Vietnam itu kalau kalian nggak berhati-hati memilih taksi, itu mungkin kalian bakal dibohongin sama taksinya. Jadi kalau kalian harus pintar-pintar memilih taksi, dari argo taksinya itu dilihat, harganya juga. Kalau kalian punya aplikasi Grab atau Gojek itu Gojek di Vietnam ada Gojek juga tapi namanya GoViet, jadi kalian bisa coba itu, perbandingin harganya dari sana. Jadi kalian kalau mau nyari taksi asal ngambil jalan, kalian mungkin bisa perbandingin harganya di sana untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jangan asal ngambil naik, nanti kalau kayak gitu kadang-kadang taksinya itu yang nakal-nakal tuh bakal langsung kasih kalian harga tinggi ketika sampai di tujuan. Nah, dan hal kelima yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke Vietnam itu adalah cuaca, sama apa lagi itu ya, colokan listrik mungkin lah, itu karena itu penting juga bagi kalian apalagi yang suka foto-foto atau mau ngecas HP. Itu kalau cuaca sendiri Vietnam sama Indonesia tuh nggak beda jauh. Jadi di Vietnam itu kalau di Indonesia cuacanya lagi panas atau hujan, itu di sana pasti sama. Kalau di Indonesia panas pasti panas, dan kalau di Indonesia itu hujan, di sana pasti cuacanya hujan. Dan kecuali apanya, di beberapa daerah yang ada di Vietnam, contohnya di Vietnam itu kayak Hanoi. Di Hanoi itu mungkin cuacanya sedikit berbeda karena jaraknya itu udah emang di atas banget, mungkin dekat ke Jepang gitu kan. Tapi nggak ada salju sih di sana, dingin tapi nggak sampai salju juga di Hanoi. Tapi kalau untuk bagian Vietnam bagian tengah dari Da Nang, Nha Trang sampai di Ho Chi Minh itu cuaca di sana itu sama persis seperti di Indonesia. Jadi kalian kalau mau pergi ke sana, apapun cuaca di sini di sana pasti sama seperti sini. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk bawa pakaian atau perlengkapan apapun itu. Oke. Dan yang terakhir tuh untuk colokan. Ya, bagi colokan di Vietnam itu sama seperti Indonesia juga. Kalau di Indonesia itu kan colokannya 2, di sana juga 2 sama. Dan di setiap tempat di Vietnam dari Vietnam Selatan sampai di utara tuh sama colokannya 2 gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, apalagi kalian yang dari Indonesia bingung nggak dapat nyolok atau nggak bawa adapter, nggak perlu khawatir. Jadi di sana itu memang colokannya yang 2 gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian ketahui
sebelum kalian pergi ke Vietnam. Jadi hal yang aku sampaikan tadi itu nggak semuanya, maksudnya belum lengkap semua sih, tapi itu selama perjalanan aku ke Vietnam, 2 kali perjalanan aku ke Vietnam, mungkin itu hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian pergi ke sana. Mungkin ini sebagai gambaran secara umum sebelum kalian pergi ke sana, jadi kalian bisa prepare lebih lebih fit di sebelum kalian berangkat di sana. Kan nggak mau kan jadi tripnya kalian dari rumah itu udah fix, udah bagus, tapi sampai di sana kita nggak tahu apa-apa, nggak ada info apa-apa, jadi kita benar-benar nol. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tripnya kalian tuh harus perfect karena kalian sudah prepare dari awal sampai akhir sebelum kalian pergi ke Vietnam. Oke, sekian dulu videonya aku untuk kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang Vietnam atau negara-negara lain, kalau aku udah pernah ke sana, kalau aku tahu, aku bakal kasih tahu ke kalian ada tips-tips. Kalau kalian menanya tips-tips apapun itu, bisa diketik di kolom komentar. Dan kalau video ini membuat kalian dapat ilmu baru atau mau share ke teman-teman kalian mungkin yang mau pergi ke Vietnam, mungkin kalian bisa share video ini ke sana. Dan terima kasih sudah nonton videonya aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.